الله أكبر الله الذي فضل علينا بنعمة الإسلام والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير الإنسان أما بعد فيا أيها الإخوان isbiru wa sa'arabitu wa rabitu la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan diampuni Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian pada setiap malam Rabu, meskipun barangkali tentang judulnya sedikit berubah, yaitu karena berhubungan dengan zikir, yaitu adab-adab berzikir menurut mazhab Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Akan tetapi mengingat barangkali malam ini malam terakhir bagi kami, karena ada informasi bahwa ke depan dalam rangka penyegaran telah ada upaya untuk dilantikan oleh guru-guru kita yang lain. Maka karenanya sebelumnya takut lupa, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan sebagainya, termasuk diantaranya karena judul pengajian kami adalah hubungan dengan ikhtilaf atau khilafiyah. Mungkin ada dalam uraian-uraian sedikit tersinggung. Karena itu mohon maaf. Meskipun tujuan kita adalah baik, tetapi di dalam pemahaman meskipun ada niat yang baik, tapi barangkali ada juga yang merasakan tidak tepat. Maka karenanya judul pada malam hari ini berhubungan dengan adab-adab zikir. Adab-adab zikir menurut mazhab Syafi'i. Kami telah membaca mazhab Syafi'i pada beberapa kitab, termasuk juga dari Imam Nawawi yang khusus menyebutkan kitab berhubungan dengan Al-Azkar Nawawiyah, yaitu berkenaan dengan zikir yang diuraikan oleh Imam Nawawi. Maka di dalam kitab ini sangat lengkap, 366 ayat, 360 halaman menguraikan tentang zikir-zikir, adab zikir dan kelebihan yang berhubungan dengan zikir. Dan sebagiannya sudah diterangkan dan tentu saja nanti akan diuraikan oleh guru-guru kita yang lain yang tentunya akan banyak manfaat kepada kita yang mengikutinya dengan baik. Jamaah yang berbahagia, pada hari ini, yaitu pada malam Rabu terakhir ini, kami tidak menyampaikan topik yang sebenarnya telah dijanjikan. Kalau nanti dalam uraian kami masih ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh jamaah, terutama masyarakat kita, lebih-lebih dari pengurus itu sendiri. Jadi dengan demikian kami menguraikan beberapa hal saja yang berhubungan dengan masalah pengajian kita ini. Kami jamaah yang berbahagia, dalam tesis saya dulu, dalam tesis daya berkenaan dengan manajemen konflik. Jadi ketika kita melihat di tengah-tengah masyarakat ada perbedaan-perbedaan, bahkan bisa juga melahirkan konflik, maka bagaimana sikapnya? Sikapnya yang harus dijaga oleh kaum muslimin, terutama
masyarakat yang membutuhkan sesuatu penjelasan. Karenanya di dalam topik ini kami dulu memilih judul yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik yaitu manajemen mengatasi konflik, mengatasi tentang perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Ada perbedaan yang berhubungan dengan agama dan ada hubungan juga dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat tentu kita sudah tahu kembalinya kepada aturan atau undang-undang. Sementara kalau agama adalah kembalinya kepada ketentuan agama. Maka pada malam hari ini kami tidak membahas berkenaan dengan hal lain karena bukan bidang kami, dan tentu saja kalau kami menguraikan dalam hal yang bukan bidang tentu ada segi-segi negatifnya. Hanya saja dalam pandangan agama mengenai konflik ini pertama-tama diterangkan di sana, yaitu ketika terjadi perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat dalam bidang agama, maka yang lebih penting yaitu memahami prinsip agama terhadap masalah itu. Agamanya bagaimana, penjelasannya, karena di dalam itu disebut tamamul ilmi ma'rifatuddin wa ma'rifatul haq, yaitu ilmu itu dianggap sudah sempurna, sudah sangat baik kalau di dalam penjelasannya yaitu memahami agama dan memahami kebenaran di dalam agama itu. Kenapa dengan memahami agama? Karena penafsiran juga banyak, apalagi ada banyak mazhab, tentu saja jamaah akan cenderung sesuatu yang sudah dialami, tidak suka berpindah apalagi mendengar mazhab-mazhab yang lain. Maka karena saya sudah paham alam daripada masyarakat Aceh ini, yaitu tentang terikat dengan mazhab Syafi'i, bahkan yang lebih khusus lagi terikat dengan tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Merubah sesuatu yang berkembang di tengah masyarakat adalah sesuatu tantangan. Maka Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, yaitu tamamul ilmi ma'rifatul haq wa ma'rifatus sunnah. Itu diantaranya ada lima yang menyebab ilmu itu dianggap sudah sempurna. Yang pertama adalah memahami kebenaran. Memahami kebenaran tentu saja harus berdasarkan ilmu, dan ilmu itu harus berdasarkan kitab. Maka dengan demikian pendapat yang paling benar, yang paling baik, dan yang paling tepat adalah memahami kebenaran, dan kebenaran itu sudah tercantum di dalam pedoman agama kita itu sendiri, yaitu agama sudah menerangkan beberapa prinsip yang perlu dijaga. Maka karena di Al-Quran disebutkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah di sisi Tuhan, maka jangan sekali ragu-ragu. Jadi dengan demikian sesuatu yang kita uraikan berdasarkan petunjuk Allah, yang petunjuk itu sudah pasti benar, maka itulah yang menyatakan bahwa ilmu itu sudah benar. Maka apa yang kita sampaikan itu adalah bermanfaat, bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diuraikan beberapa ayat tentang harus teguh dengan prinsip-prinsip agama. Orang yang teguh dengan prinsip agama, maka ada beberapa kelebihan diberikan oleh Allah, dan tentu saja tidak kami uraikan pada malam hari ini.
ini kami khusus saja untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi ke depan, dan juga mungkin juga kita tidak peka terhadap kebenaran-kebenaran, apalagi kita tidak pernah belajar secara menyeluruh, hanya bidang tertentu saja. Bahkan sesuatu yang belum kita belajar, maka merasa itu adalah asing. Jadi dengan asing kita tidak bisa mengamalkan dengan baik. Di dalam Al-Quran surat An-An'am sudah diteraskan anna hadza sirati fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Artinya petunjuk Allah itu, kata Nabi, petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling lurus, yang paling benar. Karena yang paling benar, ikutilah petunjuk yang benar itu. Fala tattabi'u subula, maka jangan diikut jalan-jalan yang bukan petunjuk agama. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk agama, maka fatafarraqa bikum, kamu akan bercerai-berai, akan berpecah belah. Dan sehingga dengan jalan-jalan yang tidak benar itu menyebabkan kita berpecah belah, dan ujungnya kita tidak merasa nikmat dengan agama yang kita anut. Maka karenanya diingatkan oleh Allah, selalu kita harus komit dengan nilai-nilai kebenaran agama ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah kita tidak menghayati, tidak mendalami Al-Quran? Kalaulah manusia itu berpedoman kepada bukan min ghairillah, bukan sebaik bukan selain Allah, lawajadu, maka akan kita peroleh perselisihan yang banyak. Jamaah yang berbahagia, maksud ayat ini adalah menerangkan kalau kita ingin bersatu di satu sisi, dan yang kedua kita tidak berpecah belah, maka pedomanilah petunjuk Allah. Kalau tidak, kalau bukan dari petunjuk Allah, akan terjadilah perbedaan-perbedaan yang banyak. Di sini dapat dipahami jamaah yang berbahagia, di mana saja di negara-negara Islam pun pala perbedaan pendapat ini terjadi. Bahkan yang lebih aneh lagi, kenapa perbedaan terjadi? Sering orang meninggalkan agama, pedoman agama. Jadi yang dipodomani, yang diingat dan yang dijaga adalah kepentingan duniawi. Maka di mana negara-negara sekarang yang juga berpecah belah, pada prinsipnya meninggal prinsip-prinsip pokok di dalam ajaran agama kita. Maka karenanya dalam kesempatan terakhir ini kami mengingatkan jamaah supaya kita untuk selamat, tidak lain mari kita membuka kembali kebenaran agama. Mari kita dalami dengan baik, serta mari kita pertahankan, karena di sanalah kebahagiaan yang hakiki.
dan di sanalah persatuan yang abadi. Di dalam hadis Rasulullah juga sudah diterangkan bahwa ini taraktu fikum amraini wa man tamassaka bihima falan tadillu abada, huma Al-Quran wal hadis. Artinya saya meninggalkan kepadamu dua urusan, dua pekerjaan, dua hal. Kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Meskipun apalagi kami dari orang Dayak ini tentu memahami ayat ini adalah prinsip awal, tapi boleh juga dalam bentuk yang lain selain Quran dan hadis ketika Quran dan hadis tidak menjelaskan secara rinci. Maka karenanya agama kita juga memberi peluang adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini tujuannya untuk menampung aspirasi umat, untuk menampung tuntutan zaman tanpa meninggalkan pokok-pokok agama. Maka di sini yang disebut dengan kehebatan agama. Kehebatan Islam adalah dia memiliki prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, tapi juga boleh menambah hal-hal sesuatu sesuai dengan petunjuk umum oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi jamaah yang berbahagia, bahkan kami di masjid ini ditugaskan oleh pengurus dulu, yaitu untuk membahas keindahan syariat Islam. Keindahan syariat Islam, kenapa Islam itu adalah suatu agama yang paling benar, suatu agama yang paling sempurna, sesuatu agama yang bisa mempersatukan umat serta akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jawabannya adalah tidak lain karena kita diciptakan Allah dalam sebuah pedoman hidup. Pedoman hidup adalah agama. Jadi dengan demikian orang yang menjaga prinsip-prinsip agama berarti orang itu akan selamat. Meskipun di dalam uraian selanjutnya masalah perbedaan-perbedaan itu juga ditampung oleh agama. Nah, maka agama kita itu ada yang tidak boleh ditampung yang disebutkan prinsip agama. Yang kedua adalah mutasyabihat, sesuatu yang boleh ditafsirkan karena tidak jelas di dalam petunjuk agama. Maka karenanya dalam kesempatan pada terakhir hari ini kami kalau sependapat dengan saya, terlepas ada perbedaan di tengah masyarakat, terlepas ada pemahaman-pemahaman yang beragam di tengah-tengah masyarakat, maka untuk kita selamat, marilah kita belajar dengan baik agama kita ini. Apalagi orang Dayak itu, orang kampung belajar di Dayak, maka orang Dayak pun harus memperoleh beberapa kitab baru. Kitab baru bukan arti mazhab baru. Kitab baru adalah karangan-karangan baru. Karangan baru terhadap agama ini menurut yang kita anut, yaitu menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi ada orang bahkan sekarang sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu di luar ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus dikoreksi. Memang kalau benar sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, maka tetap a'atu bin nawajid, harus digigit dengan gerhamnya, dengan sungguh-sungguh. Bahkan para ulama disebutkan mazhab Syafi'i itu adalah nasirus sunnah, pendukung sunnah yang kuat, pendukung sunnah yang kuat. Bahkan kalau kita melihat banyak hal yang dilakukan
di luar kebiasaan sunnah, maka Syafi'i menolaknya. Nah, jadi juga ini ada satu pendapat juga di tengah-tengah masyarakat, kalau yang berbeda, termasuk di masjid yang saya menempati, yaitu di Masjid Oman. Di Masjid Oman itu dianggap aliran berbeda. Karena apa? Ada perbedaan amalannya yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat lainnya. Tidak pernah memperhatikan apa yang berbeda itu menurut agama. Adapun ada misalnya masalah salat taraweh, di sana 8 rakaat. Jadi ini adalah warisan dari guru-guru kami dulu di masjid di kampung itu. Maka karenanya mereka sangat yakin. Dan saya dulu waktu bertugas 15 tahun yang lalu, ada beberapa hal yang ingin dicoba perubahan. Tetapi ada yang memang jamaah sangat yakin tidak perlu dirubah karena itu sangat benar. Yaitu misalnya masalah tarawih harus 20 rakaat. Sedangkan saya 15 tahun karena saya belajar hidayah, maka salat saya tetap 20 rakaat. Bahkan bukan 20 rakaat saja, tambah lagi dengan tahajud. Tahajud itu kadang-kadang paling kurang 9 rakaat. Bahkan saya menambah. Maka dengan demikian kita kadang-kadang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan bukan 20 rakaat tetapi 29 rakaat. Karena hakikat daripada salat tarawih itu sebenarnya bahasa sekarang, salat tarawih, karena sudah dipopulerkan pada masa lalu. Sebenarnya itu qiyamul lail, maqama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mendirikan Ramadan, menegakkan salat pada bulan Ramadan, maka diampuni semua dosa-dosa. Karena itu para sahabat berbeda pendapat. Karena apa? Karena Nabi tidak memberi contoh yang tegas. Tidak ada juga, walaupun sekarang ada orang yang menyatakan bahwa salat rakaat dilakukan oleh Nabi itu 20. Bukan, tidak dilakukan 20. Kalau sudah dilakukan oleh Nabi 20, tidak pernah hilang lagi, tidak pernah berbeda lagi. Hanya yang melakukan itu adalah Ka'ab, yaitu yang diperintahkan oleh Umar untuk menegakkan salat 20 rakaat. Maka dengan 20 rakaat itulah sudah dianggap petunjuk sahabat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Jadi sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Bahkan ada orang yang menyatakan, kenapa Ustaz selalu waktu 8 maka sudah tidak melanjutkan lagi? Maka saya jawab, karena ada salat tahajud lagi, tapi tidak saya sebutkan ada tarawih tambahan. Kenapa? Karena ini peluang, karena menghidupkan Ramadan adalah ibadah yang paling berharga. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kesempatan pada alam terakhir sebenarnya kita boleh ada tanya jawab, tapi di sini tidak ada peluang tanya jawab, kecuali di Masjid Oman itu diberikan 10 menit untuk ada tanya jawab. Dan tentu saja mungkin pengurus di sini nantinya akan ada peluang-peluang diskusi tanya jawab. Dan saya sendiri sangat setuju untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat adalah ada diskusi, ada musyawarah, atau yang disebut dengan muzakarah ulama. Kemarin pernah waktu Pak Zaini gubernur, maka beliau bertanya kepada beberapa orang dan sampailah pada saya, bagaimana menyelesaikan ini? Ada orang masyarakat protes ini, protes itu,
ini bukan tugas gubernur. Gubernur mengatur, tapi yang menentukan adalah ulama. Karenanya undanglah ulama. Maka diundanglah ulama sampai 150 orang. 150 orang ulama yang membahas masalah-masalah yang diperselisihkan. Dan saya dengan Abu Tumin berkenaan dengan mualat khutbah. Jadi artinya apa khutbah perlu diulang atau tidak. Bahkan yang lebih menarik ketika peserta menerima saran kami, yaitu sesuai dengan mazhab Syafi'i bahwa untuk ulang khutbah itu dua pendapat, kaul azhar, kaul yang lebih zahir, dan yang kedua dan kaul yang sahih. Artinya kedua-duanya mengulang khutbah juga pendapat Syafi'i, tidak mengulang juga pendapat Syafi'i. Hanya saja waktu itu di musyawarahlah kapan yang harus diulang kalau khutbahnya panjang. Nah, itu hasil keputusan mudzakarah 150 ulama yang hadir dari Aceh dan dari luar Aceh yang memahami masalah Aceh. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kepada kami juga disarankan ini kami pahami bahwa perbedaan di tengah masyarakat susah dirubah. Maka karenanya saya sendiri jarang ikut ceramah-ceramah diminta untuk jadi khatib. Jadi saya membatasi. Jadi kenapa dibatasi? Karena beda saja di tengah-tengah masyarakat itu berbeda pendapat, dengan perbedaan itu menyebabkan perselisihan baru. Jadi mudah-mudahan kami tidak akan memberi peluang untuk lahir perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ke depan tentu saja kita harus legowo, artinya harus patuh. Jadi artinya patuh, tidak perlu ada kebijakan-kebijakan kita sendiri. Kalau hari ini kami sudah tidak bertugas lagi, alhamdulillah. Jangan dianggap itu sudah kekurangan. Jadi kekurangan itu adalah menurut diri kita dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian bagaimana juga perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat, yaitu harus disikapi. Maka ke depan salah satu tugas utama dari pemerintah, dari Majelis Ulama di Aceh harus benar-benar harus jelas visi dan misi, harus tahu pokok-pokok yang menjadi dasar pemikiran kita. Jadi dalam karya berdasarkan agama. Dengan demikian kalau kita sekarang sudah ada kanun yang menerangkan bahwa kanun dengan aliran Maturidi dan Asy'ari dalam bidang akidah, dan juga disebut dengan ahli sunnah wal jamaah dalam bidang muamalah dan sebagainya, maka itulah diamalkan. Jangan ada satu kesan kalau Syafi'i itu tidak maju, itu tidak benar. Kita sudah mendalami dengan sebaik-baiknya dalam hal ini. Hanya yang lebih penting sekarang ada sebuah pola pikir yang perlu ditanam. Apa pola pikirnya? Apakah setiap pendapat yang berkembang sekarang sudah benar? Sudah benar? Kalau sudah benar, alhamdulillah, maka kita orang istiqamah dengan agama. Tapi kalau tidak benar, berarti kita sudah berpegang sesuatu yang rapuh, yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kalau ada orang yang bertentangan, maka jangan dianggap asing dulu. Jangan dianggap ditolak sebab ada perasaan sekarang di masyarakat sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh lingkungannya,
itu dianggap aliran sesat. Bahkan ada istilah dengan Wahabi dan sebagainya. Sebenarnya yakinkanlah Wahabi itu tidak ada mazhab dia, hanya orang politik, dan dia adalah dibentukkan oleh pemerintah Saudi untuk menghilangkan, memurnikan akidah. Jadi khusus masalah akidah. Bahkan ketika ditanya kepada beliau tentang hukum, maka beliau kembalilah kepada mazhab Hambali. Maka dengan demikian Arab Saudi itu mazhabnya mazhab Hambali, bukan mazhab Wahabi. Saya 2 bulan di sana belajar, mempelajari kitab-kitab yang berhubungan dengan Wahabi, tidak ada. Bahkan orang itu menjawab, untuk apa dicari kitab Wahabi? Itulah, pelajari saja Al-Quran dan hadis, itulah alirannya. Dan tidak ada kitab-kitab, hanya saja ada dalam bidang politik yang memang dipropaganda oleh luar, yaitu terutama Inggris, untuk memecahkan umat Islam. Maka aliran Wahabi ini dianggap sepenting. Bahkan sampai sekarang aliran pendapat Wahabi yang dianggap ekstrim tidak diterima lagi di Arab Saudi. Di antaranya adalah masalah akidah, masalah kuburan-kuburan. Bahkan kita sedih ketika melihat kuburan-kuburan orang yang penting seperti kuburan Aisyah, kuburan anak Rasulullah, bahkan ayah Rasulullah sendiri kuburannya adalah dalam beberapa butir batu yang tidak dipugar. Kalau di Aceh mungkin orang yang bersejarah itu akan lebih bagus kuburnya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Masyarakat Arab adalah masih terikat dengan budaya sembah kubur. Maka inilah yang dilarang. Bahkan kalau kita pergi ke Arab itu, Gua Hasur yang kita naik sedikit, itu tidak dipugar. Bahkan ada orang yang bertanya, kenapa tidak dipugar? Jamaah sekali, banyak sekali yang datang ke sana dan sebagainya. Maka dijawab, kalau orang Arab diberi peluang ini, maka dia akan menyembahnya. Jadi itunya jawaban. Jadi dengan demikian, kalau ada perbedaan pendapat tentang hal ini, pada hakikatnya adalah situasi dari negeri Arab itu sendiri, bukan dari situasi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, saya sekarang sudah tidak mengajar lagi di masjid ini. Pertama mohon maaf. Bahkan saya paling senang kalau ada telepon yang memprotes sesuatu yang telah kami sampaikan. Bahkan selama kita mengajar juga diminta pendapat yang yang berbeda, tapi tidak ada satupun yang menyetujui, tidak satupun yang menjawabnya. Tidak ada pernah protes apa-apa. Jadi sebenarnya ini penting protesnya, karena dengan protes berarti kita akan menambah ilmu baru yang barangkali kurang. Maka karena itulah saya paling senang dalam menetapkan suatu hukum harus para ulama turun bermusyawarah. Dengan sudah ada musyawarah ulama, kita berpegang kepada hasil musyawarah itu. Jadi sudah selesai, tidak ada pendapat lagi. Nah, misalnya sekarang masalah ulang khutbah dan sebagainya, Jadi kalau sudah ada putusan majelis ulama, bahkan bukan saja ulama Aceh, semua ulama sudah menyatakan boleh 2 bentuk, boleh diulang dan boleh tidak diulang. Sudahlah demikian, hanya dijaga saja. Kalau ada khatib berceramah, berkhutbah sampai setengah jam, itu sesuai dengan putusan itu harus diulang. Jadi digantikan ulang juga ada pendapat, tidak diulang juga ada pendapat. Dengan demikian Aceh ini sudah ada pedoman
sehingga tidak lagi kabur di dalam pengamalan sehari-hari. Kalau tidak, ini bermasalah. Justru saya sendiri takut-takut kalau berkhutbah di desa maka diprotes. Kenapa tidak diulang? Karena ribut saja, Jumat nanti akan mengganggu, tidak sah. Kalau ada orang yang berbicara sedang berkhutbah itu Jumatnya bisa batal dan sebagainya. Jadi dengan demikian Darul Mafasid Qadam ala Jalbil Masalih, menghindari masalah-masalah. Maka kita juga dalam hal ini syukur kepada pengurus masjid yang sudah memberi kesempatan untuk belajar, untuk mengajar, dan sekarang mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berkenan boleh ditanyakan langsung pada kami, dan kami sangat rela. Bahkan sudah 2 kali saya minta mundur mencari penceramah sebagai penceramah. Bahkan waktu saya telepon ketiga kali kepada Imam kepada pengurus masjid, menyatakan lambe leke hanade mengajar, karena drone mengajar karena kepentingan sesuatu, yaitu meredakan perbedaan pendapat. Artinya kalau ada mencairkan perbedaan di antara sesama, jadi tidak fanatik dengan bahasa kampung atau tidak terikat dengan sesuatu yang bisa diterjemahkan lebih jauh. Jadi saya rasa hari ini sudah sampai waktunya, dan sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan kita akan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Apalagi saya melihat pengajian di Seraya ini adalah sangat banyak ulama, sangat banyak pakar-pakar yang memahami bidangnya sendiri. Jadi tidak ada kekurangan apa-apa. Meskipun kita juga menyadari kita adalah seseorang yang belum tentu akan lebih cocok untuk menyampaikan di Seraya ini. Dan saya lebih senang tidak bermasalah daripada ketika datang kita menjadi masalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana